Mari sama-sama kita mau katakan haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kasih yang melimpah kepada kita semua. Hari ini kita memperingati kembali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana melalui kebangkitannya Dia menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia menyatakan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dan Dia menyatakan bahwa Dia Allah yang berkemenangan atas maut. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Melalui ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nikmati saat-saat yang indah ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bisa membaca satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, sesuai kebenaran yang sudah disampaikan melalui bacaan kita tadi, mari kita dipanggil oleh Dia untuk bisa memuliakan namanya, memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini kita tahu bahwa kita ada dalam satu kondisi yang mencekam, mungkin bahkan kondisi yang sangat menakutkan. Tapi mari Bapak Ibu, kita tetap bisa memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, dan tentunya Dia Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
mau bawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapa, kami bersyukur padamu karena hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu. Hari kemenangan, hari yang membuktikan bahwa Engkau menang atas maut. Sehingga karya keselamatan yang Engkau kerjakan di atas kayu salib bagi kami menjadi sempurna. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, sehingga kami setiap orang yang percaya kepadamu juga akan memiliki kehidupan itu. Bahkan kehidupan kekal yang Engkau janjikan bagi kami. Keselamatan yang akan kami peroleh. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur padamu untuk hari ini. Karena itu kami mau menyerahkan akan ibadah kami ini. Dari awal sampai akhirnya. Kiranya berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu semata. Sehingga kami semua akan diberkati. Dikuatkan lewat ibadah ini. Diteguhkan kembali. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita Bapak Ibu. Dia sudah mati di atas kayu salib dan Dia bangkit untuk kita semua. Saat ini waktunya mari kita sama-sama meresponi cinta Tuhan. Kita sama-sama biarkan Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan bergerak bebas dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bergaul akarib dengan kita semua. Saat ini waktunya kita menaruh hati kita di hadapan Tuhan. Dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber jawaban kita. Hanya Yesus yang memberikan harapan untuk kita hidup bersama dengan Dia. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah situasi seperti saat ini, Tuhan masih izinkan kami untuk bisa menikmati persekutuan yang indah. Kami boleh merayakan Paskah kami dengan situasi yang boleh ada saat ini. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadikan kekuatan bagi hidup kami, membawa kami untuk melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua, dan Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Pasti semuanya kabar baik. Ada lagi sukacita buat kita pagi ini? Sukacita kita sangat luar biasa. Puji Tuhan, kita semua dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan pagi ini. Pujian kita akan membawa kita untuk lebih bersemangat di hadapan Tuhan. Dan kita patut bersyukur bahwa kita dapat memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa di tengah-tengah kondisi adanya virus corona pada saat ini. Kita masih diizinkan untuk dapat memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus karena kita dipercayakan untuk menikmati itu. Pagi ini kita akan lihat tema kita, yaitu dampak kebangkitan Kristus untuk kita. Kita akan membaca bersama-sama dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan ke-7. Perhatikan semua ayatnya dan firman Tuhan yang akan saya bacakan bersama-sama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa,
Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu tema kita dampak kebangkitan Kristus untuk kita. Tema ini membawa kita untuk lebih lagi menyadari bahwa kematian Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita. Pagi hari ini ada 3 dampak yang perlu kita miliki dari kebangkitan Kristus untuk kita. Dan ini harus perlu kita benar-benar menyadarinya, melakukannya, dan bersyukur bahwa Kristus mau mati dan bangkit bagi kita. Dampak yang pertama adalah meneguhkan iman percaya kita. Meneguhkan iman percaya kita tentang apa? Tentang kemahakuasaan dari Tuhan Yesus. Karena apa? Kuasa dosa dan kutuk telah dikalahkan. Kuasa dosa dan kutuk telah dikalahkan. Ini yang membawa kepada kita bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan pondasi atau inti dari iman Kristen kita. Sebab tanpa kebangkitannya sia-sialah kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tidak ada kebangkitan Kristus maka sia-sialah kepercayaan kita. Maka meneguhkan iman percaya kita itu merupakan pondasi atau inti iman kita dari kebangkitan Kristus. Untuk itu Roma 1 ayat ke-5 katakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Dengan perantaraan Kristus kita menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jika kebangkitannya sudah membuktikan kekuasaannya, apa respon kita? Kalau kita boleh melihat bahwa kasihnya, kebangkitannya itu membuktikan kekuasaannya dalam kehidupan kita, apa respon kita? Apa yang menjadi respon kita kepada Dia? Inilah yang harusnya meneguhkan iman dan ketaatan kita kepada Kristus. Ini jangan sampai kendor, ini jangan sampai kita lupa, ini jangan sampai kita lalaikan, karena dengan ketaatan meneguhkan iman kita, itu yang membawakan kita lebih melihat, merasakan bahwa iman kita semakin hari semakin dikuatkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua adalah dampak dari kebangkitan Kristus untuk kita. Yang kedua, hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan dari status manusia berdosa, diangkat menjadi status yang dibenarkan. Ini sungguh luar biasa. Dari orang yang tidak memiliki apa-apa, dari orang yang dikategorikan yang harus dihukum, tetapi kita diubahkan. Yang darinya kita berdosa, kita diangkat menjadi status kita dibenarkan. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kematian dekat dengan kita. Kapan aja kita mati bisa saja. Tetapi hidup diubahkan itu adalah perjuangan setiap hari yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya dampak kebangkitan Kristus itu orang lain bisa lihat Kristus dalam kehidupan kita. Baik melalui perkataan kita, baik melalui pikiran kita maupun perbuatan kita. Itulah integritas secara iman Kristen kita yang harus orang lihat dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu melihat bahwa dikatakan juga bahwa kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Hidup kita diubahkan untuk apa? Yang tidak kudus menjadi kudus. Kita dipanggil supaya apa? Supaya kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus itu menyertai kita. Ini yang harus kita yakini. Berapa kali kita merayakan Paskah? Berapa kali kita merenungkan Paskah? Gak terhitung mungkin seumur kita. Seperti saya udah hampir 50 tahun lebih. Tahun ini saja hampir 56.
tetap muda. Ya, ini dia. Kita dikatakan damai sejahtera Allah bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Orang yang sudah diubahkan akan mengalami itu. Karena apa? Karena dampak kebangkitan itu, damai sejahtera kita akan terasa. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Memang kekhawatiran, ketakutan itulah sifat manusiawi kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita, kalau kita sudah diubahkan, kita sudah dibenarkan, kita yang tadinya berdosa sudah diangkat, kita cuma menyerahkan hidup kita saja ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya kalau kehidupan kita sudah diubahkan dari kegelapan menuju kepada terang, di mana seperti Kristus sendiri mau mati bagi kita di atas kayu salib, dia turun ke dalam dunia orang mati, dan pada hari ketiga ini dia bangkit dari antara orang mati. Apakah itu kurang bukti bahwa dia mengasihi kita? Apakah itu kurang bukti bahwa kita tidak meyakinkan bahwa iman kita bertumbuh, bahwa kita tidak berubah? Nah, di sini kita perlu memperhatikan hidup kita supaya dampak kedua ini hidup kita diubahkan itu yang akan membawa kita untuk menikmati terus kehidupan yang lebih baik lagi di situasi yang kurang baik saat ini. Yang terakhir adalah dampak yang ketiga. Untuk pagi hari ini kita bisa melihat, yaitu memberi jaminan. Dalam menjalani kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan, saat kita bertemu dengan Bapa di sorga, kita memiliki jaminan. Apakah jaminan itu? Ya, semua kehidupan kita yang sia-sia, kehidupan kita yang tidak berarti karena kutuk dosa, karena kematian Kristus, maut telah dikalahkan, sehingga dia boleh membuktikan, menyatakan bahwa dia hidup dalam kehidupan kita. Itu semua karena anugerah Allah, hidup kita menjadi berarti. Ini yang akan membawa kepada kita memberi jaminan kita. Kalau kita meminjam uang ke bank, pasti harus ada jaminannya, betul? Apa yang harus ditaruh di bank? Entahkah rumah, entahkah aset perusahaan, itu jaminannya. Tapi jaminan kita adalah kematian Kristus di atas kayu salib, dan dia buktikan pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Itu jaminan kita. Jadi setiap iman kita harus bertumbuh. Setiap yang kita sudah diubahkan kita harus berubah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita inginkan. Supaya iman kita semakin hari semakin melihat siapakah Yesus buat hidup saya. Apa yang saya sampaikan pagi hari ini hanya mengingatkan kembali. Karena pasti kita sudah pernah berulang kali mendengarnya. Berulang kali khotbah ini, setiap tahun ini kita ulang-ulang terus. Tapi apa yang menjadi refleksi untuk diri kita secara pribadi? Khususnya dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Baru-baru saya terima WA, ketakutan, Bu Ivon, takut gimana ini kondisi Jakarta. Saya cuma katakan, kita gak boleh takut. Kita perlu berdoa. Doakan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Amin. Kita perlu itu. Bukan berarti kita harus diam di rumah dan kita ketakutan. Situasi mencekam, betul mencekam. Tapi kita punya terang Kristus yang bangkit bagi kita. Ubah hidup kita, pola pikir kita harus berubah untuk itu. Sehingga tiap hari kita mendengar informasi jumlah orang yang terjangkit virus corona semakin banyak, yang meninggal pun semakin bertambah. Apakah kita enggak menjadi khawatir seperti ini? Kematian kapan aja kita bisa, kita tidur aja bisa kita meninggal. Jangankan tunggu corona. Kapan aja Tuhan mau panggil kita tidak tahu. Tapi apakah kita siap pada waktu kita dipanggil? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kristus mau mati bagi kita dan mau bangkit bagi kita. Dia gak bertanya siap atau tidak siap, tapi ketaatan dia kepada Bapa dia. Itu yang harus kita teladani bagi dia. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Jadi
biarlah perenungan ini membuat kita merasakan dan bertanya, sudahkah kuasa kebangkitannya itu benar-benar nyata dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga kita? Ini yang perlu kita perenungkan. Sehingga khotbah pada pagi hari ini bukan sesuatu untuk mengulang mengajari, tetapi mengajak kita mengingat kembali dampak dari kebangkitan Kristus untuk kita, supaya itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pagi hari ini kita merayakan Paskah, berpuluh-puluh kali kita sudah rayakan juga. Tetapi bagaimana pertanyaannya dengan pertumbuhan kerohanianmu secara pribadi? Apakah kerohanianmu itu bagaikan sebuah pohon yang dipotong-potong dan dijadikan sesuatu yang kecil dan kelihatannya indah? Akan kerdil. Tetapi biarkanlah tanaman itu menjadi tanaman yang luas, yang besar, yang bertumbuh. Supaya pertumbuhan kita, kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Kebesaran dan keagungan kuasa Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita adalah apakah kuasanya itu nyata dirasakan dalam kehidupan setiap pribadi kita? Apakah kuasanya itu nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita? Ini yang menjadi pertanyaan yang penting untuk kita jawab pada kondisi seperti sekarang ini. Inilah sebenarnya virus yang lebih berbahaya dari COVID-19, yaitu virus keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita pada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak perdebatan tentang COVID-19. Hamba-hamba Tuhan banyak perdebatan. Tapi yang indahnya adalah kita pagi hari ini dengar suara Tuhan saja, bukan suara yang lain. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Supaya keraguan-raguan kita itu hilang. Supaya ketidakpercayaan kita itu tidak ada. Tetapi kita mempercayai, meyakini bahwa kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ini yang penting yang perlu kita perhatikan. Apapun itu, COVID-19 ini bisa kapan aja merenggut kita. Tapi yang virus ketidakpercayaan dan keraguan-raguan ini hampir setiap hari mengiringi hidup kita. Ini yang perlu kita waspadai. Kita harus buang itu. Karena kematian Kristus, kebangkitan Kristus membuktikan kasih-Nya bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Untuk itu mari kita jadikan Paskah tahun ini yang sedikit berbeda. Menjadi tonggak penguat iman kita. Menjadi tonggak pengiman kita. Saya kembalikan itu, ulang kalimat seperti itu. Supaya apa? Supaya kita jangan membuang waktu hanya untuk meratapi kemalangan, meratapi kesusahan, meratapi kesedihan. Kita seolah-olah menjadi orang yang paling malang di dunia. Karena kita tidak mensyukuri hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kita seolah-olah orang yang paling kesedihan kita begitu besar dan begitu dalam. Karena kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Untuk itu, Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah selubung duka diganti dengan sukacita. Walaupun kita tidak tahu kapan masa sulit ini akan berlalu. Tetapi yang saya mau tekankan kepada kita semua pagi hari ini adalah orang yang beriman pada Tuhan Yesus pasti tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap nyata dalam hidupnya. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kapan waktu Tuhan? Tunggulah yang terbaik. Kita cuma bisa berdoa, kita cuma bisa berharap. Kita tunduk kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang A, harus lakukan, kita lakukan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Siapa yang melawan pemerintah, dia melawan Tuhan. Amin. Betul itu? Ini yang harus kita sadari sebagai seorang iman percaya kepada Kristus. Bagaimana orang bisa lihat Kristus dalam kehidupan kita? Kalau kita sendiri tidak tunduk kepada pemerintah. Mari, biarlah dampak ini membawa orang
mengagungkan Kristus, bukan menghujat Kristus. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10-11 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kebenaran firman pada pagi hari ini dan dampak kebangkitan Kristus, 3 hal tadi yang saya katakan, meneguhkan iman percaya kita, hidup kita diubahkan dan memberi jaminan, ini benar-benar akan membawa kepada kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita. Sebagaimana Pak Gembala kita sudah membicarakan, sudah mengkhotbahkan, untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, yang akan membawa kita dengan pola berpikir yang diubahkan. Kita ini udah lewati itu, pelajaran itu. Tapi mari kita tundukkan hati kita. Kita bertanya kepada diri kita, pribadi lepas pribadi. Benarkah aku sudah bertumbuh secara rohaniku? Atau aku cuman datang ke gereja hanya sekedar mendengar, pulang, aku tidak nangkap sesuatu. Hari ini, pertanyaan ini, renungan ini untuk kita ulang kembali, mereview hidup kita di hadapan Tuhan. Biar kita mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan kita masuk dalam persekutuan dan dalam penderitaannya, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Karena mati dan hidup bagi kita adalah keuntungan. Amin. Penderitaan itu hanya sesaat, tapi kemenangan kita di hadapan Tuhan itu menjadi kekekalan kita nantinya. Biarlah hari ini kita boleh menikmati persekutuan ini, ibadah ini, dalam situasi ini. Paskah yang berbeda, tapi Paskah ini membawa kita lebih berpikir tentang siapakah aku di hadapan Tuhan. Benarkah kuasa kebangkitannya itu ada dalam hidupanku? Dampaknya itu ada dalam hidupanku. Inilah yang harus menjadi fokus hidup kita hari ini. Milikilah hidup seperti yang Tuhan kehendaki, dan berjuang untuk taat sampai mati. Taat ini begitu susah. Taat ini tidak berbeda dengan disiplin, begitu susah. Taat kita dalam membaca Alkitab, taat kita dalam memuji menyembah Tuhan. Berapa kali gereja kita udah mendengungkan akan hal ini. Untuk kita punya waktu PPW, pujian penyembahan, supaya kita lebih punya hubungan yang intim dengan Dia. Membawa kita, situasi seperti ini kita harus membangun mezbah kita. Gereja yang sesungguhnya adalah kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, yang membawa kita untuk sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan. Mujizat Tuhan bisa kapan saja Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Tak perlu kita meraung-raung. Kalau Tuhan mau kasih mujizat, cuman kita tekun, dekat, intim dengan Dia, maka mujizat itu akan datang. Amin. Terus kita membangun persekutuan terus yang intim. Terus kita membangun mezbah kita. Karena disitulah kita akan dapat kekuatan untuk bertahan dalam perjuangan iman. Tanpa perjuangan kita kalah perang. Seorang pejuang adalah mempertahankan daerahnya. Hidup kita adalah mempertahankan iman kita. Berjuang untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Dia, supaya kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya kebenaran firman pagi hari ini membawa kita semua pulang dari tempat ini. Kita ambil waktu secara pribadi. Renungkan itu. Benar enggak saya sudah lakukan apa yang Tuhan inginkan? Kalau belum, tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena firman-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau terus mengarahkan kami untuk kami menjadi yang terbaik. Kami bersyukur pagi ini Engkau menegur kami, Engkau menguatkan bagi kami, Engkau membawa kami satu pengertian lagi untuk kami mengenal akan diri kami di hadapan Engkau. Supaya kuasa kebangkitan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami.
dampak kematian-Mu itu dan kebangkitan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Ampuni kami jikalau kami selalu tidak menghargai pengorbanan-Mu, tidak menghargai kematian-Mu, apalagi menghargai kebangkitan-Mu. Tapi pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami berterima kasih kepada Engkau yang mau mati dan bangkit bagi kami, memberi kehidupan yang baru bagi kami. Biar pengenalan akan kami kepada Engkau semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuatkan, teguhkan bagi kami semuanya. Di dalam nama-Mu Yesus, hamba kembalikan segala puji, syukur, dan hormat untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini. Susunan pelayan untuk hari Minggu 19 April 2020 dengan tema bulanan adalah Kehendak Kristus. Tema mingguan melaksanakan kehendak Kristus dengan segenap hati yang diambil dari Efesus 6 ayat 6. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, worship leader oleh Bapak Agus Bustari Siregar, pemain musik Saudara Riston, dan untuk soundman adalah Bapak Janriko Gultom. Untuk komsel dapat tetap terselenggara secara online, demikian juga untuk doa pagi dan PPW sesuai dengan waktu yang sudah berjalan saat ini. Dan Bapak Ibu untuk persembahan baik perpuluhan, ucapan syukur, mohon dapat ditransfer ke rekening BNI 0008074 327 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya ulangi kembali, rekening BNI 0008074 327 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia. Bapak Ibu, kita ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi biarlah hanya perkenanan Tuhan yang akan meneguhkan kita semua. Hanya dengan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita yang akan menolong kita semua menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah biarkan iman kita kendor. Jangan pernah biarkan iman kita pupus menghadapi segala sesuatu. Pegang terus hidup kita bersama dengan Tuhan. Kan hanya bersama dengan Dia kita bisa melewati segala sesuatunya. Kita mau angkat pujian ini sebagai iman kita, bentuk pengharapan kita bersama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Engkau yang ada dalam hidupku, di setiap musim hidupku, dan ku percaya Engkau tidak akan membiarkan aku berjalan seorang diri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
kekuatan di jiwaku hanya bersamamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Benar Bapak.
Bapa, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan bahwa besar anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang sedemikian besarnya dalam kehidupan kami setiap saat sampai hari ini. Khususnya ketika kami sedang menjalani kondisi yang berat seperti ini, di mana ada wabah corona yang merebak dengan sedemikian besarnya di seluruh dunia. Kalau kami masih ada sampai saat ini, Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu semata-mata. Dan kami percaya anugerah-Mu selalu ada bagi kami setiap hari, memimpin, memelihara, melindungi kami di dalam tangan-Mu, tangan kasih-Mu, tangan penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Hefriani Purba tanggal 6 April. Bersyukur bersama dengan Ibu Rosita Theodor Purba tanggal 7 April. Dan bersyukur bersama dengan anak kami Hayden Corner Dawson tanggal 10 April. Dan Ramdan Saputra Maharang tanggal 12 April. Kami bersyukur Tuhan karena kami yakin bahwa mereka mengalami penyertaan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka boleh masuk ke dalam usia yang baru yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang berdoa buat mereka yang adalah ibu rumah tangga. Tuhan kiranya menolong memberkati mereka. Memberikan hikmat dan kemampuan di dalam menjalankan tugas sebagai istri, pendamping bagi suami, penolong bagi suami mereka. Sebagai ibu, bagi anak-anak mereka, Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang masih berada dalam usia anak-anak, usia pertumbuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang menolong memberkati mereka. Berikan kecerdasan kepada mereka dalam menjalani pendidikan mereka. Berikan kemampuan bagi mereka di dalam menjalani pendidikan tersebut. Tolong juga mereka supaya lewat didikan orang tua, mereka terus tumbuh menjadi orang-orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa juga menyerahkan akan jemaat kami, jemaat Gereja Kemejil Tiberias. Kami semua yang melayani dalam jemaat ini, Tuhan, kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu bagi kami dalam pelayanan, baik gembala sidang, badan pengurus jemaat, para pemimpin komsel, dan semua pelayan-pelayan yang lain yang terlibat dalam seluruh pelayanan di tempat ini Tuhan. Mampukan kami untuk melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Mampukan kami untuk melayani dengan sebaik mungkin. Walaupun dalam kondisi seperti ini, pelayanan kami terbatas secara tempat, secara fisik. Tapi kami tahu bahwa Tuhan terus menolong memberkati kami dalam pelayanan kami, bagaimanapun bentuknya Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat juga, Tuhan terus menguatkan seluruh jemaat kami. Walaupun sudah 3 minggu lamanya kami tidak berjumpa secara fisik di gereja, tapi kiranya Tuhan kami terus diikat menjadi satu di dalam Tuhan. Walaupun secara fisik kami tidak berjumpa, tapi kami kiranya tetap merasakan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kesehatian di dalam Tuhan. Yang berdoa untuk seluruh jemaat kami Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang berusaha Tuhan berkati usaha mereka. Yang dalam pendidikan Tuhan berkati pendidikan mereka. Yang dalam pelayanan Tuhan berkati pelayanan mereka. Secara khusus Tuhan jemaat-jemaat kami yang bekerja dan berusaha dalam kondisi-kondisi seperti ini Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Kondisi-kondisi yang membuat pekerjaan serba terbatas. Bahkan mereka-mereka yang harus bekerja untuk mendapatkan nafkah setiap hari. Dan itu menyulitkan mereka ketika mereka tidak dapat pergi bekerja. Tuhan, Engkau saja yang mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau Tuhan yang kaya, yang tahu akan kebutuhan mereka. Engkau saja yang mencukupkannya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, pergumulan karena kesehatan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara kakak dan adik, Tuhan saja yang menolong mereka. Mereka yang bergumul karena masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah pelayanan, masalah hari depan, masalah apapun itu Tuhan. Kiranya kami semua belajar untuk terus menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Terus memasrahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena jalan keluar ada padamu. Kekuatan juga ada padamu Tuhan.
hikmat yang darimu Tuhan, kiranya menolong seluruh jemaat untuk dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki untuk kami laksanakan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa buat kesehatan seluruh jemaat kami dalam masa-masa pandemi corona seperti ini. Kami mohon Tuhan lindungi kami semua, pagari dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau pagari kami semua, jauhkan kami dari penyakit ini. Kalau boleh kami memohon Tuhan, kiranya wabah ini cepat berlalu, sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Seandainya pun Engkau mengizinkan kami mengalami penyakit ini Tuhan, kami pohonkan kekuatan dari-Mu, kemampuan dari-Mu, untuk terus berharap dan bersandar kepada-Mu, meyakini bahwa Engkau memegang tangan kami, memelihara kami, memampukan kami melewati cobaan apapun. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan seluruh jemaat kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan juga menolong memberkati mereka. Kiranya di usia lanjut mereka tetap menikmati hari tua mereka bersama-sama dengan anak cucu mereka, dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan, sukacita daripada Tuhan sendiri. Bagi jemaat kami yang berada di luar kota, baik untuk pekerjaan maupun untuk pendidikan, Tuhan Kau kiranya menolong memberkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, serta lindungi pelihara mereka. Berkati pekerjaan ataupun pendidikan mereka. Mampukan mereka untuk berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus saat ini ketika mereka terpisah dari keluarga, tentunya saling memikirkan kondisi masing-masing. Tuhan yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat kami. Kami berdoa buat gereja kami Bapa. Secara nasional, badan pengurus pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai ke jemaat-jemaat. Kiranya gereja kami akan benar-benar menjadi alat berkat Tuhan di negeri ini. Melalui gereja kami ada banyak orang untuk datang untuk mengenal Engkau. Datang di kaki salib-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan kami sepanjang minggu ini Bapa, yang kami laksanakan secara online. Tuhan saja menolong memberkati, walaupun kami terpisah secara jarak, tapi kiranya semua berjalan dengan baik, menguatkan jemaat, menghiburkan jemaat, membawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah negara kami Bapa. Kami serahkan akan presiden kami Pak Jokowi. Tuhan berikan hikmat kepada beliau dan juga pendampingnya, wakilnya dan seluruh menteri-menteri yang membantunya. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk memutuskan yang terbaik. Biarlah apapun yang mereka putuskan itu merupakan keputusan yang ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Sehingga semua yang diputuskan demi kebaikan bersama adalah hal yang Engkau kehendaki dan Engkau bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami ingat akan Saudari Marsiliati Ligit yang melayani di Taiwan. Tuhan juga sertai dan pelihara dia dalam pelayanan di sana. Lindungi dia dari penyakit ini, berkati pelayanan Tuhan, berkati dalam semua yang dikerjakannya, biar boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami dapat mengakhiri ibadah kami. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ibadah yang khusus ini di mana kami sedang memperingati hari kebangkitan-Mu. Kebangkitan yang adalah bukti kemenangan-Mu atas maut. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan tadi, kami akan benar-benar membuktikan dalam kehidupan kami bahwa kebangkitan-Mu dari atas kuasa maut yang kami peringati ini akan benar-benar menghasilkan dampak positif dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu benar-benar adalah kehidupan yang menang atas kuasa dosa, menang atas keinginan daging kami. Dan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang berserah penuh kepada Tuhan, melaksanakan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan masuk dalam minggu yang penuh dengan rahasia yang ada di depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, tangan-Mu memegang tangan kami, menuntun kami, memimpin kami di jalan yang Kau siapkan bagi kami. Sehingga tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Bersama-Mu kami dapat melewati semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai dalam pelebaran pekerjaan Tuhan melalui gereja kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan tuntunan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia, bahkan sampai Dia datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada semua yang melayani hari ini, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.